Ya, selamat pagi semuanya. Sehat. Terima kasih, Pak. Oke. Pada pagi hari ini kita akan membahas topik tentang struktur, proses, dan mekanisme tata kelola teknologi informasi. Ya, saat ini ada bahan pokok yang baru ya. Kalau kemarin tuh bahan pokok itu apa toh? Kemarin tuh sandang, pangan, papan gitu ya. Sandang, pangan, papan. Kalau sekarang ini tambah lagi, yaitu kuota atau pulsa ya, pulsa internet, pulsa data ya. Itu satu hal yang kita tidak bisa hindari saat ini. Maka saya katakan tadi ada bahan pokok yang baru gitu. Nah, kalau ini sudah menjadi bahan pokok, maka teknologi informasi lalu menjadi sebuah infrastruktur yang baru, yang ya namanya infrastruktur itu adalah sesuatu yang mendasari supaya segala bentuk transaksi itu bisa terjadi. Contoh, jalan raya itu infrastruktur. Kalau jalannya itu bagus, ya besar, ya dipastikan transportasi akan lancar. Transportasi akan lancar, maka akan dimungkinkan untuk menaikkan juga atau memperlancar juga arus ekonomi. Ya, maka ya tidak salah kalau pemerintah lalu sekarang ngebut membuat jalan tol, karena memang kalau dibandingkan negara-negara berkembang, Indonesia masih sangat miskin jalan tol itu. Dan sekarang sudah mulai terbukti bahwa dengan adanya jalan tol, akhirnya lalu beberapa kota yang semula sepi menjadi ramai, ya, menjadi tujuan. Meskipun ada efek negatifnya juga, ya, karena kita sama-sama orang Pantura nih ya. Sekarang jalur Pantura yang non tol tentunya tidak seramai dulu lagi. Rumah makan mungkin banyak yang tutup ya. Mau masuk ke area tol apa rest area ya mahal mungkin ya. Tapi ya itulah memang selalu akan ada kebijakan yang baik tapi akan membuat yang lain tidak baik. Nah, di dalam kehidupan ini teknologi lalu menjadi sebuah infrastruktur karena ya ini menjadi satu alasan untuk kita sekarang bisa saling berkomunikasi. Salah satunya adalah seperti yang kita lakukan pagi hari ini, teman-teman juga tahu semakin hari-hari ini COVID-nya ya semakin tinggi, ya penularannya semakin cepat, meskipun sebenarnya di sisi lain juga kesembuhannya juga semakin cepat. Ya, contoh dari nakes tenaga kesehatan yang di Kudus berapa kemarin 200-an itu pada terpapar dan terkapar ya. Ternyata dalam waktu 1 minggu ini sudah sehat dan sudah mulai beraktivitas lagi. Ya, jadi ya nanti kita akan mengalami perubahan-perubahan itulah ya. Tetapi kita untuk kuliah ya ternyata masih bisa, ya kan? Dan saya yakin kuliah seperti ini tidak akan pernah tergantikan. Nanti kalau toh masuk, ya kita akan sebut sebagai blended ya. Jadi percampuran antara kuliah online dengan kuliah offline. Nah, semakin pentingnya teknologi sebagai infrastruktur, maka penggarapannya juga harus semakin serius. Ya, seperti jalan itu tadi. Pada awalnya memang jalan setapak itu oke aja. Ya, jalan setapak daripada tidak ada jalan. Tapi kalau kemudian jalan ini sudah digunakan untuk
kegiatan yang lebih banyak dan juga mempengaruhi bidang ekonomi misalkan atau kepentingan yang lain, maka jalan setapak akhirnya tidak cukup, ya kan? Harus diperlebar, harus diperlebar, harus diperindah. Lalu akhirnya muncul model-model jalan yang baru, jalan layang, jalan tol, jalan berbayar, jalan tidak berbayar, jalan arteri dan segala macam itu. Nah, demikian pula dengan teknologi informasi ini. Karena teknologi ini sekarang tidak hanya sekedar kita bisa terhubung, tidak hanya sekedar kita bisa mengakses internet, tetapi juga sudah menjadi penentu atau enabler ya beberapa proses bisnis, maka mau tidak mau infrastruktur teknologi ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Maka saudara juga sudah merasakan ada infrastruktur yang gratis, yaitu wifi gratis, tapi ya saanane, yang gitu ya. Ada juga wifi yang berbayar, yang tinggi, jalur tol. Bahkan saudara bisa sewa satelit sendiri kalau perlu. Nah, ini adalah satu bentuk yang disebut dengan infrastruktur. Nah, kita jalan. Nah, oke. Nah, di dalam kerangka teknologi tata kelola teknologi informasi, maka infrastruktur kadang disebut dengan portofolio. Ya, jadi kita akan membuat portofolio. Nah, inilah satu gambaran bagaimanakah teknologi informasi ini tadi yang saya katakan menjadi sebuah infrastruktur. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini posisi dari teknologi informasi itu ada di atas dari infrastruktur publik. Ya. Apa itu ya? Seperti jaringan. Memang tergantung dari penyedia, ya, penyedia jaringan. Ya. Seperti kalau di Indonesia ya Telkom itulah. Ya. Cuma memang pernah saya ceritakan mungkin bahwa perkembangan teknologi di Indonesia ini agak berbeda dengan negara lain, maka perkembangan teknologi di Indonesia, teknologi internet juga mengalami apa ya perbedaan lah, tidak secepat mungkin negara yang lain. Misalkan dengan Malaysia aja kita kalah perkembangan teknologinya ini. Tapi tidak apa-apa, semakin ke sana kita akan semakin tahu ini semakin baik. Nah, kita lihat di sini bahwa teknologi informasi, khususnya teknologi perusahaan, kalau kita mengerucut dalam satu organisasi, ini akan menjadi penyangga untuk berbagai macam proses-proses bisnis yang ada. Ya. Termasuk diantaranya adalah kita belajar ini. Kalau infrastruktur untuk teknologi ini, belajar ini tidak dibantu oleh pemerintah, saya kira ya akan banyak siswa-siswa ini yang tidak bisa kuliah atau belajar. Nah, pemerintah juga ternyata cukup gercep ya, gerak cepat Pak Menterinya, Mas Menterinya, sehingga menyediakan bantuan-bantuan kuota, ya, baik itu untuk siswa maupun untuk guru termasuk dosen. Tapi saya kok nggak dapat ya. Apa saya tidak bisa cara ngambilnya itu, karena mungkin nomor saya itu nomor bukan prabayar tapi pasca bayar, jadi saya tidak tahu. Ya tidak apa-apa lah, karena saya juga pakai internet rumah, tidak masalah. Itu saudara-saudara, bagaimanakah perkembangan pentingnya satu teknologi informasi itu yang semula mungkin hanya sebuah tool alat bantu tambahan, tapi berubah menjadi sebuah infrastruktur. Nah, kalau infrastruktur itu sudah menjadi penentu sukses tidaknya atau bahkan ada atau tidaknya sebuah aktivitas. Oke, mungkin ada yang mau komentar dulu sampai di sini, silakan. Saya tak nyalakan kipas dulu.
Ya, ada mungkin yang mau komentar? Belum? Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, kalau tidak, kita lanjut dulu tentang tata kelola teknologi informasi dan korporat. Ya, kita akan melihat perbedaan istilah antara tata kelola dan manajemen. Mungkin dulu pernah saya jelaskan juga ya. Kita bicara tata kelola karena tata kelola ini lebih luas jangkauannya dan juga lebih panjang rentang waktu yang kita pikirkan. Ya, kita lihat di situ dalam gambar ini jelas tata kelola ini berorientasi ke eksternal dan juga berorientasi ke waktu, bukan hanya waktu sekarang, tapi juga waktu yang akan datang. Namanya juga infrastruktur, Mas, Mbak. Ya, membangun infrastruktur itu memang sebaiknya dalam jangka panjang. Kalau hanya dipikirkan jangka pendek, ya susah. Bangun jalan kecil, terus samping kanan, samping kiri dijadikan bangunan. Begitu kita ingin memperlebar jalan itu, ya nggak bisa. Ya, seperti yang terjadi di Indonesia ini saat ini. Ya, pemerintah sekarang mulai sadar setelah sekian puluh tahun pentingnya untuk membangun jalan-jalan yang besar. Tapi sudah terlanjur area-area yang boleh dikatakan strategis sekarang sudah ditempati oleh banyak rumah dan tempat usaha. Nah, kalau pemerintah harus menggusur itu biayanya mahal sekali. Maka kita lihat pemerintah lalu membuat terobosan yang lain, yaitu membangun jalan melalui area-area yang relatif masih tertutup. Ya, nerobos gunung, nerobos hutan, nah itu konsekuensinya seperti itu. Nah, apa ada dampak baiknya? Ada juga sih, karena daerah-daerah yang dulu sepi hutan dijadikan tol exit, sekarang menjadi tempat yang ramai, ya kan? Nah, itu juga ada baiknya juga, kita syukuri saja. Ya, baik. Oke. Nah, bagaimanakah hubungan antara tata kelola dengan manajemen teknologi informasi dilihat dari aktivitas korporasi? Ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, maka tata kelola teknologi informasi itu lebih pada mengarah dan menetapkan tata kelola korporasi. Nah, sedangkan tata kelola korporasi nanti akan mengakibatkan atau memunculkan aktivitas korporat. Maka manajemen teknologi informasi adanya adalah di dalam aktivitas korporat ini, yaitu menata aliran informasi, ya, menata aliran informasi. Nah, perlu penyesuaian atau tujuan dari tata kelola ini adalah penyelarasan. Maka perlu adanya satu penyelarasan strategi dari pengembangan teknologi dan strategi dari bisnis itu. Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa dilakukan untuk mulai menerapkan tata kelola ini. Mengapa? Karena memang tidak sederhana. Selalu akan ada hambatan. Nanti kita akan lihat. Pertanyaan yang pertama, bagaimana top manajemen memastikan CIO dan organisasi teknologi informasi memberikan nilai bisnis mereka? Nah, dari satu pertanyaan ini aja kita sudah mungkin tidak bisa menjawab, ya kan? Apa itu CIO? Apakah itu penting CIO? Nah, ya kan? CIO, kalau kita bicara CIO, Chief, maka di dalam satu perusahaan ini boleh dikatakan setara dengan direktur. Ya, kalau ini ada di dalam satu organisasi seperti kampus, nah, kalau kampus-kampus sekarang masih menggunakan istilah wakil rektor gitu ya, ya ini harus ada wakil rektor di bidang teknologi informasi. Keren banget itu kalau ada. Nyatanya saya belum lihat, atau mungkin saya belum ya. Tapi kalau di luar negeri ada ya divisi teknologi yang sama dengan seperti dekanat ya. Jadi kalau di dalam organisasi kampus itu kan
dekan-dekan gitu ya, fakultas-fakultas. Nah, ada satu kampus yang saya lihat memang punya divisi di bidang IT ini. Ya, posisinya sama dengan dekan dengan wakil rektor. Sehingga dengan posisi yang kuat ini dia bisa mengembangkan teknologi yang begitu kuat ya, karena anggarannya dan tingkat kepentingannya sama dengan bisnis itu sendiri. Ya, jadi ini yang satu ini pertanyaan satu CEO ini, CIO ini aja kita masih bingung nanti. Yang kedua, bagaimana top manajemen memastikan CIO dan organisasi teknologi informasi tidak mencuri modal yang mereka investasikan, ya. Nah, jadi kita masih melihat bahwa teknologi itu adalah sesuatu yang memakan biaya, ya, cost-nya, dan tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada revenue-nya. Nah, ini kalau pandangan seperti ini, ya memang tidak akan tidak bisa berharap banyak. Ya. Yang ketiga, bagaimana top manajemen mengontrol CIO, ya, dan apa ini? Mengontrol CIO dan ya pengembangan teknologinya. Ya, ini memang akan menjadi satu pertanyaan karena kita masih memandang teknologi ini belum sesuatu yang bisa menjadi alat untuk menghasilkan, ya. Tapi kalau sudah, ya lain bicaranya. Nah, kita bicara tentang penyesuaian strategis, maka kita akan melihat seperti ini. Jadi ada model-model penyelarasan. Yang pertama, untuk penyelarasan itu ada modelnya. Yang kedua, ada faktor suksesnya. Kemudian ada model kematangan yang kita akan gunakan untuk mengukur hasil teknologi itu saat ini maupun yang akan datang. Kemudian bagaimana kita bisa mencapai nilai bisnis, dan kita akan membahas tentang manajemen risiko. Ini nanti akan menjadi bab-bab sendiri juga yang beberapa hal. Oke, kita lihat, kita akan bahas bagaimanakah model dari penyelarasan. Ya, ini saya ambil dari Davy dan Henderson Venkataraman ya. Menurut Davy, bahwa strategic alignment model itu memformulasikan definisi penyelarasan bisnis dan teknologi informasi sebagai proses dan tujuan atas pencapaian keuntungan persaingan melalui pembangunan dan pemeliharaan hubungan antara bisnis dan teknologi. Ya. Nah, sedangkan menurut Henderson dan Venkataraman, kemudian dia merumuskan bagaimanakah komponen untuk melakukan penyelarasan ini. Nah, dia membagi menjadi 4 metrik. Di situ ada yang di atas adalah eksternal, yang di bawah adalah internal, yang di sebelah kanan adalah lingkup teknologi atau kuadran teknologi informasi, dan sebelah kiri adalah bisnis. Nah, di sini di bisnis maka untuk eksternal ada strategi bisnis, untuk internalnya adalah infrastruktur organisasi dan proses bisnis. Nah, sedangkan kita yang ke kuadran sebelah kanan, teknologi informasi, untuk eksternalnya kita bicara tentang strategi teknologi informasi, dan internalnya adalah infrastruktur sistem informasi. Nah, 4 hal itu, strategi bisnis, strategi teknologi informasi, infrastruktur sistem informasi ini, lalu dijabarkan lagi menjadi serangkaian kegiatan seperti ini. Jadi yang pertama, misalkan tentang bisnis strategi. Bisnis strategi kita akan membicarakan tentang ruang lingkup bisnis, kemudian distinctive kompetensi, ya, apa yang menjadikan bisnis kita, usaha kita itu atau organisasi kita itu berbeda, ya. Kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimanakah tata kelola bisnis kita. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang distinktif, perbedaan dari proses bisnis kita dengan perusahaan yang lain, maka itu otomatis akan membuat perbedaan juga di dalam tata kelola bisnisnya. Ya, demikian pula juga ruang lingkup bisnisnya. Sekarang ini
banyak model-model bisnis yang mungkin saudara kalau gali ya, itu apa ya, hampir saya juga tidak bisa memahami juga. Contoh ya, ternyata ada di Indonesia ini seseorang atau sekelompok anak muda yang mengelola bisnis itu apa, Mas? Makanan sisa. Sudah pernah dengar nih? Yang terlihat videonya Mas Widiarto ya. Mungkin ada yang pernah dengar ini. Mengelola bisnis, mengelola makanan sisa. Pernah dengar? Saya belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Kalau gambaran makanan sisa itu seperti apa, saudara nih? Makan, ini ada yang tadi ada, ini Mas Agung nih ya, ini fotonya bakso. Ya, Mas Nur? Tapi bukan untuk dikonsumsi sih, Pak, untuk apa namanya bisnis yang lebih ke apa namanya itu manggot. Apa itu? Jadi kan selama ini kita berpikir bahwa mengolah sampah dengan cara yang sampah tidak organik. Nah, jadi kan pemerintah kan menggelorakan bahwa kita harus bisa mengolah sampah yang non organik. Oh, ternyata ada sekelompok pemuda yang ternyata itu mengolah sampah organik, Pak. Yang mana itu tidak dipikirkan banyak orang, terutama sisa-sisa makanan. Di situ dia ternyata bisa menciptakan maggot yang bernilai fantastis di proteinnya itu. Maksudnya biaran sebagai alternatif bahan pakan ternak yang terus meningkat, dan ketika pemuda itu berpikir menjualnya, ternyata malah dia rugi, ternyata dia bisa putarkan untuk membuat bisnis hilirnya sendiri, baik itu lele, peternakan, dan lain-lain. Sampai packagingnya rapi, berbentuk kecil-kecil, dan dipasarkan di mal-mal besar. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Norsiawan ceritanya ya. Nah, ini ya kan, namanya juga makanan sisa ya. Ini sisa, nggak kepakai, ternyata bisa menghasilkan nilai yang miliaran ya. Ini saya juga pernah sih punya pengalaman itu waktu dulu saya pernah tinggal di Denpasar, itu istri saya ditegur oleh pemulung ya. Istri saya ditegur oleh pemulung, dia negurnya begini, Bu, kalau membuang sampah makanan, maka nasi jangan dicampur dengan yang lain. Gitu. Jadi kalau kita membuang nasi jangan dicampur dengan yang lain, nasi saja. Nah, ternyata nasi ini akan diolah juga, mungkin seperti yang dikatakan manusiawan itu juga. Ya, apakah itu untuk makanan ternak atau saya tidak tahu itu. Tetapi memang keinginannya seperti itu, dan ternyata itu yang kemudian dipakai untuk menghidupi atau memberikan kas bagi Banjar ya atau desa, sehingga untuk hasilnya nanti dibagikan kepada para tunawisma ini, sehingga kalau kita atau mungkin teman-teman dengar berita bahwa atau mungkin isu-isu, bukan isu sebenarnya, tapi memang kenyataan bahwa di Bali itu tidak ada pengemis gitu ya, memang benar tidak ada, karena pengemisnya orang-orang pengemis ini atau mau jadi pengemis ini dikelola oleh Banjar itu tadi dengan cara ya memunguti sampah itu. Ya, terima kasih Mas Nur Setiawan. Nah, kalau yang akan saya ceritakan ini adalah ternyata dia mengkoordinir. Jadi gini, toko roti itu kan pasti ada expired-nya ya. Nah, saat akan expired ya, maka kelompok ini sudah akan memberikan ya, membeli atau mengambil, dan biasanya perusahaan-perusahaan yang besar itu dengan memberikan gratis. Jadi kalau roti sudah mau expired, dia akan buang, daripada dibuang, siapa yang bisa memanfaatkan dalam waktu dekat ini? Nah, ternyata kelompok itulah yang menyambut. Lalu diberikan kepada siapa? Nah, ternyata kan memang banyak orang-orang di sekeliling kita ini yang tidak beruntung, sehingga untuk makan aja susah. Bahkan termasuk panti jompo, yatim piatu, itu banyak. Maka kelompok ini kemudian menghubungkan antara produsen makanan yang kemudian tidak habis, jadi bukan sisa sih sebenarnya. Jadi misalkan restoran cepat saji ini sudah menyediakan misalkan 1 panci, tapi kan tidak habis, masih seperempat panci, tapi itu makanan layak.
Nah, ini diambil oleh kelompok ini, kemudian dibagikan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan secara gratis. Nah, ini yang saya katakan satu model bisnis yang baru, ya kan? Atau mungkin juga saudara juga pernah dengar di Bandung, yang pertama kali saya dengar kelihatannya, warung yang dibayar dengan apa itu suka hati gitu ya, sakarpe gitu. Jadi minum jus harusnya 15.000 dibayar 5.000, nggak apa-apa gitu. Pokoknya terima kasih aja. Itu bagaimana bisnis seperti itu? Ternyata setelah 2 tahun ya, warung itu menjadi satu donatur di beberapa panti asuhan. Ya kan berarti untung akhirnya ya, meskipun pada awalnya ya hancur bener karena ada sekelompok pemuda pakai mobil yang bagus, yaitu 5 orang masuk makan minta burger, nanti bayarnya cuma 5.000. Ya enggak ada harganya ya bayar 5.000. Jadi 5 orang harusnya mungkin 100.000, dia cuma bayar 25.000 ya. Ternyata juga diterima kasih saja. Ya ini yang kebangetan kok yo cah-cahku yo datang bawa mobil bagus tapi bayarnya pelit. Nah, ini akhirnya menggugah orang lain untuk terlibat ya, sehingga yang ada orang yang memang pelit tapi ternyata banyak orang yang berderma ya, sehingga akhirnya perusahaan tersebut bisa survive dan malah untung banyak. Tapi kuncinya juga satu, akuntabilitas ya. Maka kemudian juga rajin dia untuk melaporkan penghasilannya kepada publik. Nah, ini yang kemudian juga akan menuntut teknologi tersendiri. Ya, itu contoh, itu mungkin yang saya katakan perbedaan itu. Kemudian kalau kita bicara area bisnis tadi, yaitu tentang yang di bawah infrastruktur organisasi ya, maka kalau kita bicara infrastruktur organisasi ya biasalah ada struktur organisasi atau administrasi infrastruktur ya, kemudian di situ ada proses ya, kemudian ada skill yang dibutuhkan dalam satu organisasi. Nah, kita beranjak ke kuadran yang di sebelah kanan ya. Ini adalah kita bicara tentang kita bicara tentang infrastruktur, sistem informasi dan strateginya. Ya, kalau kita bicara tentang infrastruktur teknologinya, maka kita akan bicara tentang arsitektur teknologi itu, proses dan skillnya. Proses-proses apa yang akan ada dalam satu organisasi, kemudian skill seperti apa yang dibutuhkan, dan kemudian bagaimanakah teknologi itu akan dikembangkan sesuai dengan proses yang dibutuhkan dan skill yang tersedia. Nah, ini juga akan menjadi masukan nanti di dalam mengembangkan strategi teknologi informasi. Kalau kita bicara strategi teknologi informasi, kita akan bicara dalam skala yang lebih jauh, ya, lebih luas. Kita bicara tentang sekarang itu kita ada di era apa ya? Ya, kalau kita bicara tentang media atau tool, barangkali sekarang ini kita sudah masuk ke era mobile. Nah, maka kita juga mulailah berpikir untuk ke mobile itu. Oh, sekarang bukan hanya mobile, tapi aplikasinya juga berbasis AI, kecerdasan buatan. Maka ya kita harus mulai menyiapkan seperti itu. Kalau teknologi kita belum menerapkan hal-hal seperti itu, ya nanti akan dianggap usang. Ya, kita lihat sekarang bagaimana handphone itu sudah mulai mengalahkan kamera-kamera DSLR ya. Bagaimana menjadi seorang fotografer pemula tetapi bisa menghasilkan foto dengan kualitas dan ketajaman seorang profesional ya, padahal hanya menggunakan HP karena ada teknologi AI-nya itu. Ya. Kemudian juga mungkin saudara juga tahu bahwa teknologi AI sekarang sudah juga merambah menjadi alat yang penting untuk kesehatan ya. Salah satunya yang masih sedikit kontroversial
itu Genus itu ya. Genus ini sebagai satu alat untuk mendeteksi apakah seseorang terkonfirmasi COVID atau tidak ya. Nah ini masih dunia kedokteran belum bisa menerima sepenuhnya sebenarnya, meskipun hasil ujinya bagus, tetapi dasar-dasarnya kan hanya berdasarkan teori AI ya. Mungkin teman-teman sudah tahu tentang data mining itu data, dan kita lihat kalau pernah kita membongkar Genus itu kan hanya menggunakan FSM ya, vector machine apa Mas? Mungkin ada SVM. support vector enggak? Jadi algoritmanya itu algoritma yang sederhana juga sebenarnya. Ya, maka kita lihat kalau dari sisi teknologi, sebenarnya algoritmanya sederhana, tapi kok akurat juga ya. Ya, sampai dengan sekarang kan dipakai. Ya. Dan akhirnya BPOM pun juga menyetujui itu ya. Belum tahu paten internasionalnya itu belum tahu memang. Nah, itu contoh ya, sudah masuk ke area itu. Oke. Jadi kita kalau bicara strategi sudah bicara ruang lingkup, dan kedepannya seperti apa ya? Nah, ya kan? Oh, kedepannya ternyata platform akan saling bertukar. Nah, antar platform bertukar data, antar organisasi bertukar data. Oh, berarti kita membangun sistem itu tidak bisa sendiri, tetapi harus bersamaan, misalkan, ya kan? Nah, contoh seperti yang kemarin saya pernah diskusi dengan Dikti ya, LLDikti. Ya, jadi saya tuh berpikir begini, ngapain sih kita sebagai perguruan tinggi ini kok ngentri data mahasiswa? Nah, saya bilang gitu. Kenapa kita tidak mengambil data yang di Dapodik saja? Karena data pastilah mahasiswa itu pernah jadi siswa, ya. Jadi kalau dia sebagai siswa pasti terdata di Dapodik. Nah, kita kalau bisa dapatkan data di Dapodik, ya pasti mahasiswa atau calon mahasiswa ini nggak perlu entry. Apalagi sekarang kan ada yang namanya nomor induk siswa, ya kan? Nah, kenapa tidak pakai itu? Nah, waktu itu ya belum ketemu jawaban bahwa itu nanti pasti harus kerjasama dengan dinas pendidikan. Apakah mereka punya API-nya juga? API. Oh iya ya, nggak tahu. Ternyata setelah kita bicara dengan LLDikti, benar yang saya utarakan itu. Oh betul Pak, sekarang kami sudah menjalin kerjasama dengan dinas dan juga dengan data kependudukan, bahwa data-data itu nanti sumbernya cuma satu, yaitu data kependudukan. Maka perguruan tinggi pun memang diharapkan tidak entry data lagi, tapi tinggal mengambil data NIS dari Dapodik itu, dan ternyata Dapodik itu data pokok pendidikan juga sudah dilinkkan dengan data kependudukan. Ya, jadi nanti akan menjadi insya Allah akan tercipta single identity, betul, yaitu nomor KTP itu. Ya, nah itu bicara tentang ruang lingkup. Nah, kemudian juga kita akan bicara tentang kompetensi secara sistemik. Nah, itu tadi. Jadi kalau kita bicara kompetensi yang dibutuhkan untuk strategi ke depan, strategi teknologi informasi itu apa? Oh, berarti pemrograman AI, ya, artificial intelligence, udah pasti itu. Yang kedua, pemrograman multiplatform. Oh iya. Terus tadi bilang mobile. Oh, berarti pemrograman yang berbasis mobile. Nah, itulah yang harus kita siapkan mulai saat ini. Oke, nah kemudian bagaimanakah dengan tata kelolanya? Nah, karena kita sudah terkait dengan entitas luar, ya, maka perlu tata kelola yang baik. Salah satunya yang paling penting adalah di keamanan datanya. Kita dengar akhir-akhir ini terjadi banyak kasus pencurian data, ya, dan ternyata yang lebih hebat lagi, pemerintah Indonesia pun tidak sadar bahwa data-data itu sudah bocor, ya sudah terlanjur, ya, atau mungkin malah celakanya adalah bahwa ada beberapa entitas pemerintah ini yang memang mengeluarkan data karena menganggap itu tidak rahasia. Wah, ini yang hebat lagi. Seperti yang diributkan yaitu di daerah
Kota Majawagelan kalau nggak salah ya. Jadi dia mempubliskan data kependudukan itu. Nah, ini lalu menjadi rame. Nah, itu lebih parah kalau seperti itu ya, tidak tahu bahwa data itu rahasia atau tidak. Itu teman-teman semua. Jadi bicara strategi teknologi, maka kita akan bicara tentang ruang lingkup teknologi, kemudian kompetensi sistemik itu berarti yang sekarang dan yang akan datang, serta pentingnya tata kelola yang selalu diperbarui karena sumber-sumber daya dan juga ruang lingkup yang saling berbeda. Nah, itulah domain dari penyelarasan strategi. Ada komentar, silakan. Kalau tidak, saya masuk ke keselarasan ini. Ya. Keselarasan strategi bisnis dan strategi teknologi akan menuntut 4 domain tadi itu, ya. Keselarasan potensi kompetitif, keselarasan tingkat layanan, keselarasan transformasi teknologi, dan keselarasan eksekusi teknologi. Ini adalah keselarasan khusus di dalam teknologi informasi. Nah, keselarasan tentang potensi kompetitif, maka kita akan bicara 3 hal itu. Strategi teknologi informasi, strategi bisnis, dan infrastruktur organisasi. Di mana strategi teknologi informasi bisa menentukan strategi bisnis. Nah, ini agak saya rem sedikit ya. Strategi teknologi informasi bisa menentukan strategi bisnis, dan strategi bisnis bisa menentukan infrastruktur organisasi. Ini kalau kita bicara tentang keselarasan potensi kompetitif ya. Jadi kita melihat adanya satu perkembangan teknologi, dengan adanya perkembangan teknologi yang ada, maka memunculkan strategi bisnis yang baru, lalu akan menciptakan infrastruktur organisasi yang baru. Ya. Nah, kalau keselarasan tingkat layanan misalkan, ya, kalau keselarasan tingkat layanan, maka infrastruktur teknologi ini akan ditentukan oleh strategi teknologi dan infrastruktur organisasi. Nah, ini ada macam-macam memang. Kemudian kalau keselarasan eksekusi teknologi, ini dimulai dari strategi bisnis. Ya. Strategi bisnis menentukan infrastruktur organisasi menentukan infrastruktur teknologi. Ya. Nah, kalau keselarasan transformasi, kita mulai juga dari strategi bisnis, tetapi ke strategi teknologi informasi. Nah, ini yang sebenarnya menjadi arah dari tata kelola itu adalah yang di sudut kanan atas ini, keselarasan transformasi teknologi. Jadi muncul dari strategi bisnis, kemudian strategi teknologi informasi, dan menjadi baru dipakai sebagai dasar untuk membuat infrastruktur organisasi. Ya, itu saudara-saudara. Selanjutnya, ya, meskipun itu satu langkah ya yang juga bisa menjadi pilihan, karena belum tentu semuanya atau semua organisasi itu mempunyai ruang lingkup yang sama, maka di sini Lukman and Breyer ya mengumumkan ada 6 langkah untuk menilai organisasi ya, untuk membuat keselarasan ini menggunakan SIM ya. Aturan tujuan dan tetapkan sebuah tim, pahami keterkaitan bisnis dan teknologi, analisis prioritas kesenjangan, dan kemudian ada dalam gambaran ini ya, kita lihat di sini ya. Dari beberapa teori tersebut lalu kita dapatkan gambaran seperti ini ya, di mana bahwa untuk menciptakan satu keselarasan ya strategis itu ada di level direksi pasti, tetapi keselarasan di strategis ini nanti juga akan ditopang oleh keselarasan di dalam operasionalnya. Nah, kita akan tetap melihat di situ ada keselarasan secara
horizontal dan keselarasan secara vertikal. Keselarasan secara horizontal berarti melibatkan seluruh pihak, ya, mendatar kan horizontal itu. Tanggung jawab yang jelas, ya, mengintegrasikan strategi yang saling berbeda, ya. Kita bisa menggunakan scorecard untuk itu, menciptakan tanggung jawab bersama, keterlibatan praktek bisnis, dan tingkat layanan pengukuran kinerja. Sedangkan keselarasan secara vertikal, strategi dan tujuan yang berjenjang itu yang dibuat, komunikasi dan transisi secara kuat untuk setiap jenjang, jumlah ukuran kinerja tidak terlalu banyak, ya, tetapi presisi yang memperlihatkan hubungan dengan strategi. Ya, sehingga kalau kita lihat dari siapakah yang akan menjadi pelaku-pelakunya, maka di sini kita lihat bahwa di level operasional ini ada teknologi informasi dan operasi bisnis. Ya. Kemudian di atasnya ada manajemen senior di bidang teknologi informasi dan manajemen strategi bisnis, kemudian di atasnya juga eksekutif, dan di atasnya lagi adalah direktur. Ya. Tentu dengan satu catatan, di dalam kelompok eksekutif ini pun ada eksekutif di bidang teknologi informasi. Jadi teknologi informasi tidak ada di bawah eksekutif yang lain, yang bukan teknologi informasi. Nah, untuk menciptakan keselarasan ini bukan sesuatu hal yang sederhana, maka di sini kita lihat ada beberapa hal yang menjadi dukungan dan yang menghambat. Yang mendukung, eksekutif senior mendukung TI. TI dilibatkan dalam pembangunan strategi. TI memahami bisnis, memprioritaskan dengan baik proyek TI, kerjasama TI dan bisnis. TI mencerminkan kepemimpinan. Ya, ini kalau manajemen mendukung. Tetapi yang bisa menghambat adalah bahwa eksekutif senior tidak mendukung TI, padahal ini yang pegang keputusan keuangan. Ya. Terdapat kesenjangan antara bisnis dan TI. Biasanya terus saling salah-salahan gitu ya. Nah, salah-salahan, yang paling salah kalau dalam organisasi bisnis siapa? Yang paling salah ya TI-nya, biasanya TI-nya ya. Maka selalu, karena saya juga pernah pengalaman kerja di bidang TI di organisasi, sehingga saya sering cerita atau bilang ke mahasiswa saya, kamu salah nih kalau kerja di bidang TI. Kenapa Pak? Nanti akan menjadi orang yang paling salah. Ya, seperti itulah. Ya, kenapa bisa terjadi? Ya, karena kenyataannya kita masih berpikir sebelah mata. Ya, sebelah mata bahwa TI itu hanya pendukung saja, tidak ada TI jalan. Ya, tapi kalau di Gojek ya nggak bisa, bilang nggak ada TI jalan, udah bisa, ini udah TI bener ya, jadi tidak mungkin TI disalahkan ya, karena TI dan bisnis berjalan beriringan. Ya. TI tidak memahami bisnis, nah ini biasa, karena kita kan sekolah komputer mana ada yang ngajari bisnis ya. Saya sampai S2, ini tidak diajari bisnis sama sekali. Nah, kalau saya kemudian banyak cerita bisnis seperti saat ini misalkan, itu karena murni pengalaman saya kerja di bidang bisnis. Dan kebetulan juga saya mendapatkan satu porsi di mana saya bisa menggali pengetahuan yang banyak tentang bisnis di saya kebetulan ada 2-3 perusahaan ya, sebelum saya menjadi dosen. Nah, kemudian saya tambahkan lagi, saya di S3 mengambil administrasi bisnis yang fokus di bidang sistem informasi. Jadi, saya mendapat masukan lagi. Maka, memang tidak bisa kita berpikir itu parsial ya. Saya kan orang TI, terus ngomongnya TI tok. Ya, ini nggak boleh. Ya, jadi kita harus memahami. Tetapi memahami itu bukan berarti kita ngalah. Memahami jangan dianggap kita ngalah, tetapi memahami adalah kita mendrive, ya menuntun supaya kita bisa menciptakan kebutuhan bisnis itu dengan teknologi yang kita miliki. Jadi bukan kita ngalah terus ya sudah. Wah ini kalau bayar utang itu kan tidak penting utuh atau tidak, daripada ya dibayar
kan nyicil boleh. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita turuti, loh, enggak bisa. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya? Nah, maka kita tuntun. Ya, sekarang kita mau membuka enggak bahwa bayar utangnya itu boleh nyicil. Kalau memang boleh nyicil, kita buat sistem untuk mencatatnya. Nah, contoh seperti itu ya. Jadi kita memahami keperluan bisnis, tetapi kita tawarkan teknologi. Ya, bukan kemudian terus, ya wis, berarti utangnya 5 juta dibayar 2 juta. Nah, kan memang segitu. Atau sisanya kapan? Tidak ada catatannya. Ya, kalau kita tidak memahami, tidak ada catatannya. Ah, dulu mintanya begitu kok. Ya, itu yang saya katakan kita harus memahami. Kemudian berikutnya tidak tercipta komitmen TI. Ya, tidak tercipta komitmen. Jadi ya itu tadi karena orang TI tidak mau memahami, lalu bisnis jalan sendiri. Ya wis lah, tak ketik baik. Wah, maka sampai sekarang pun banyak itu terjadi. Ya, saya juga tidak memungkiri seperti di Udinus ini pun yang juga mengajarkan TI, ada beberapa entitas itu tetap nggak mau percaya pakai teknologi. Udah, ya aku pakai dataku sendiri. Waduh, pakai data sendiri. Ya sudah, nah, setelah pakai data sendiri, distorkan ke TI, gitu kan. Jadi TI ini manut. Begitu disortir nang TI, ketahuan. Loh ini datanya double gini, piye? Masuk toh? Waduh, nggak ngerti. Ya, itu contohnya ya. Ada di tempat kami seperti itu. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Karena kalau kita memaksakan pun juga nggak baik. Ya, yang penting kita bisa mengintegrasikan. Sedikit ngalah ya, sedikit ngalah, tapi kita nggak ngalah sebenarnya. Berikutnya adalah bahwa manajemen TI tidak mencerminkan kepemimpinan. Itu tadi yang saya katakan. Jadi TI ini karena tidak mampu memberikan driven, arahan, lalu menjadi pihak yang selalu disalahkan. Dan manut saja, wah ya sudah, itu tidak akan terjadi. Nanti fungsi dari TI tidak akan pernah menjadi lebih baik, menjadi orang yang terjajah terus. Ya, ini saudara-saudara. Nah, kalau kita sudah membuat keselarasan, nanti secara periodik tentu kita akan menguji sejauh mana kematangan dari teknologi yang telah kita terapkan. Nah, ini ada model kematangan berdasarkan COVID, dulu juga pernah saya singgung, kita skip saja. Nah, bicara tentang struktur, proses, dan mekanisme, ya, maka di sini ada 3 lingkaran proses. Yang pertama adalah penyelarasan layanan, perencanaan arsitektur, dan rasionalisasi portofolio. Tadi saya ingatkan, portofolio yang dimaksud adalah strategi teknologi informasi itu sendiri. Ya. Nah, posisi yang lain adalah bahwa perencanaan arsitektur itu ada di dalam tahapan perencana. Ya. Sedangkan rasionalisasi portofolio itu adalah proses membangun. Ya. Membangun arsitektur, strategi teknologi informasi. Dan kemudian penyelarasan layanan itu adalah tahapan pengelolaan. Maka siklusnya tentu dimulai dari rencana. Ya, kemarin ada yang bertanya waktu pertemuan kemarin, sebenarnya tata kelola itu berbentuk apa atau Pak? Nah, itu yang kita lihat di bulatan merah ini. Kita berbentuk plan, perencanaan. Ya, toh? Nah, rencana ini nanti yang dipakai sebagai dasar untuk membangun. Oh, ada aplikasi ini. Untuk apa? Nah, sudah ditetapkan di dalam rancangan itu. Kenapa aplikasi ini ada fungsi ini? Oh, di dalam itu sudah direncana. Misalkan kok ada KPI-nya, ya kan? Misalkan ya, seperti di kampus kami yang sekarang ini masih hangat dalam pembicaraan itu tentang masa studi ya. Masa studi. Ini kalau mahasiswa TI S2 ini masa studinya berapa, Mas? Ada yang tahu berapa masa studi saudara untuk mengambil MTI? 2 tahun, Pak. 4 semester. 4 semester ya. 4 semester bagus lah. Ini 2 jawaban yang muncul saya harapkan mewakili 2 tahun atau 4 semester.
jangan lebih. Jangan lebih. Nah, karena apa? Karena sebenarnya kalau aturan pemerintah itu boleh 6 semester. Bentar. S2 itu 4 semester, boleh 6 semester. Boleh 6 semester. Atau malah mungkin 8 semester ya, tahun keempat. Ya, boleh 8 semester. Oh, boleh 8 semester, 4 tahun. Tetapi, ya saya bersyukur, tadi yang saya tanya, berapa semester, Mas? 4 semester. Nah, kami di Udinus sekarang juga mulai merapatkan ini, dan mulai sepakat bahwa masa studi itu untuk S2 ya memang cuma 4 semester. Nanti kalau saudara lebih dari 4 semester, nanti sudah langsung di warning. Ya, sudah salah lah pokoknya. Salah we, nomor atau semester gitu. Kok tidak 4 semester, itu sudah dianggap salah. Meskipun ya lulus, ya kan? Tetap lulus saja, Mas. 4 tahun ya tetap lulus, tapi itu yang tidak diharapkan. Ya. Kalau MTI sepertinya bagus, MTI ya, mahasiswanya toat-toat ya. Sehingga kalau selama ini sih masa studi mahasiswa sih cuma sekitar 2,5. Ya ada yang tidak lulus tepat waktu tapi sedikit. Nah mungkin ada yang MM itu yang malah parah ya. MM itu masa studinya tuh banyak, rata-rata masih 7 tahun. Keren banget itu. Enggak apa ya, saking cintanya mungkin sama Udinus, jadi tidak mau berpisah. Kalau saudara ya bukannya kami membenci, tapi ya aturannya segitu ya. Itu contoh ya, contoh kalau kita sudah tetapkan masa studi itu harus tepat S2 itu 2 tahun, maka nanti alert atau peringatan. Nah, itu akan dimunculkan saat mahasiswa melangkah ke tahun ketiga. Meskipun dia tetap tidak salah, masa studinya masih boleh 4 semester lagi kok. Ya, tetapi itu sudah kamu salah sama institusi ini, tidak tepat waktu ya. Karena kita sekarang pengen kuliah tepat waktu. Oke, nah, makanya di dalam membangun itu kita berikan alert itu 4 tahun. Ya, ini kalau mau gambaran ini. Nah, kemudian kita masuk ke penyelarasan. Nah, kalau kita sudah bunyi alertnya gimana? Ya nggak apa-apa, tetap jalan, ya kan? Tetapi selalu dikelola. Apakah kemudian ini nanti perlu sistem baru untuk mengelola, ya toh, untuk mendata, untuk memberikan kebijakan, nah silakan saja itu nanti di dalam kelola. Nah, kemudian di dalam perjalanan selanjutnya akan muncul kebijakan-kebijakan, ya. Seperti sekarang ini, misalkan saya kira seluruh perguruan tinggi sedang mabuk juga dengan istilah merdeka ini, ya. Karena nggak siap, bahkan beberapa tidak paham apa itu merdeka, ya kan? Ada yang pengen merdeka blas, ada yang merdeka terpimpin atau malah justru tidak mudeng. Apa yang dimaksud merdeka? Saudara tahu bahwa kuliah di S1 nanti bisa dicapai dalam beberapa tempat ya. Pertama, kita bisa atau mahasiswa boleh kuliah di luar program studi, ya. Mahasiswa boleh kuliah di luar fakultasnya. Mahasiswa boleh keluar kuliah di luar universitasnya. Mahasiswa boleh bekerja, dan kalau bekerja ini juga dapat kuliah nanti, dapat SKS. Mahasiswa bisa mengajar, ini juga dapat SKS, 20 malah. Wah, ini bagaimana konversinya? Nah, ini saudara bisa bayangkan. Saudara kuliah, ini sudah S2 sih ya, telat ya. Kalau waktu saudara S1, nanti saudara kuliah di Udinus, tapi pengen ngerasakan kuliah di ITB, silahkan pergi ke ITB. Nanti kuliah di sana dapat poin, ya. Meskipun kita sudah mulai sih, tetapi pakai aturan yang ketat. Ini nanti akan lebih longgar, saudara-saudara. Ya, demikian pula mungkin anak ITB, aku pengen ngerasakan lah kuliah nang Udinus ki koyo opo. Wah, dia boleh. Anak ITB kuliah di Udinus. Nanti hasil dia kuliah di Udinus ditransfer nilainya di ITB. Nah, atau mungkin ada mahasiswa, wah praktek. Nah, dia kerja, ya sesuai dengan bidangnya tentunya. Saya di bidang teknologi informasi, saya ambil di
di bidang intelijen bisnis, lalu saya membuat sistem intelijen, ya kan, sistem cerdas untuk bisnis. Nah, saya ngelola selama 1 semester. Wah, pulang-pulang udah dapat 20 SKS itu. Udah dapat gaji, dapat 20 SKS. Itu boleh sekarang ini. Ya, ini yang tentu kita perlu hal yang baru ini. Nah, maka nanti kembalinya ke perencanaan lagi. Ya, toh? Jadi di dalam pengelolaan ada masalah baru, hal-hal yang baru kita rumuskan lagi di dalam perencanaan. Begitu siklus yang terjadi. Baik, nah, ya ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Dalam perencanaan arsitektur, fokusnya kepada permodelan arsitektur perusahaan, perencanaan strategi TI, dan pengembangannya manajemen standar. Sedangkan rasionalisasi portofolio, ya, implementasinya atau membangun rasionalisasi aplikasi, ya, analisis proyek dan merger atau integrasi. Lalu penyelesaian di layanan nanti manajemen penyampaian layanan, manajemen hubungan bisnis, ya ini mengelola secara operasionalnya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk membangun keselarasan ini, saudara-saudara, kita juga perlu membentuk satu komite pengarah, yaitu yang ada 2, yaitu komite strategis dan komite pengarah TI. Ya. Komite strategis ini bertugas memberi nasihat kepada Dewan Direksi dan Manajemen, ya, memberi nasihat saja, didelegasikan oleh direksi untuk memberi masukan strategi dan mempersiapkan persetujuan, dan yang ketiga fokus pada isu strategi saat ini dan masa depan. Itu tugas dari komite strategi. Sedangkan komite pengarah TI tujuannya adalah membantu eksekutif dalam melaksanakan strategi, ya, yang sudah ditetapkan oleh komite tadi. Yang kedua, mengawasi manajemen layanan TI dan proyek TI. Dan yang ketiga, fokus pada implementasi teknologi informasi. Nah, kalau kita bicara keanggotaannya, siapakah anggota komite strategis? Anggota strategis ini anggotanya adalah direksi. Dan juga kita bisa meminta spesialis yang bukan anggota direksi. Ya, spesialis tamu, ya, pengarah tamu. Jadi seperti bank-bank itu atau banyak perusahaan BUMN, mungkin saudara juga tahu ada yang namanya komisaris independen. Nah, komisaris independen ini adalah ahli, bukan anggota direksi, tetapi dianggap suaranya seperti direksi. Ya, gajinya juga sama seperti direksi. Nah, siapa tahu di antara saudara nanti masuk parpol lalu jadi komisaris independen. Ya, tapi ya harus tahu diri. Sadonge mudeng pora neng kono, neng orang mudeng ya jangan, ya. Sedangkan anggota dari komite pengarah TI ini adalah sponsor eksekutif bisnis, CIO, dan penasehat utama. Penasihat utama di bidang TI, audit, legal, dan finance. Ya. Nah, pentingnya audit, tadi saya sudah menyinggung apa itu tentang kebocoran data. Nah, di kampus kami juga geger, ya, karena kampus kami juga kebocoran juga. Nah, lalu apa yang kita bahas? Perlunya kita auditor. Nah, saya bilang gampang, kita punya mahasiswa, kita mempunyai kelompok hacker atau Udinus. Ya sudah aja dia angkat menjadi auditor. Kerjaannya adalah nge-crack, ya, silakan kamu nge-crack jaringan di Udinus. Begitu kamu tahu cracknya lewat mana, ngomong. Nah, kita akan nutup. Kan gitu kan? Selesai itu. Ya, terus sampai dengan dia lapor terus, sip, nggak bisa di-crack. Nah, itu. Karena maling kan selalu bekerjanya senyap, ya. Nah, kita juga punya tenaga audit yang juga bekerjanya senyap. Itu saudara-saudara yang saya sampaikan untuk komite untuk pagi ini. Kita membahas tentang struktur, proses, dan mekanisme teknologi informasi. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan dari teman-teman. Ada? Ya, kalau tidak ada, maka saya memberikan pertanyaan di dalam forum, ya.
Silakan teman-teman untuk mendiskusikan, bukan mendiskusikan sih, sharing ya. Tadi sudah saya bahas tentang penyelarasan teknologi ini. Silakan teman-teman sharing dalam bentuk tulisan di forum supaya kita bisa saling berbagi pengetahuan ya tentang apa sih hambatan untuk kita bisa melakukan itu di lingkungan kita. Saya tidak bicara idealis karena membangun seperti ini selalu dari lingkungan kita sendiri. Ya, tidak bisa mencontoh jiplak itu tidak bisa. Ya, jiplak nanti malah kita bingung. Ya, jadi kita bisa memang maka membeli teknologi itu boleh, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, maka kembali lagi dari kita harus mampu merumuskan kebutuhannya kita. Lalu itu dipakai dasar untuk melakukan modifikasi, baru gitu bisa kita terima. Ya, memang itu cara yang cepat untuk membangun dari kita bangun sendiri, ora dadi-dadi, ya kita beli, tetapi sudah dimodifikasi. Ya, ada mungkin pertanyaan, sharing, tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Sepertinya udara mendung di Semarang dan sekitarnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa isi forum, kita ketemu minggu depan. Kalau ada yang mau ditanyakan minggu depan tentang hal ini, boleh juga. Oke, selamat pagi, sampai bertemu lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya berhentikan rekam.